Hai, kenalin nama aku Cipta Alivia. Di sini aku akan menjelaskan sedikit bagaimana sih strategi, inovasi, dan bagaimana juga kepuasan pelanggan terhadap Starbucks. Coba deh kalian sebutin satu coffee shop terkenal dan gampang banget ditemui. Pasti langsung kepikiran Starbucks kan? Setuju deh kalau kesuksesan Starbucks emang menarik sekali untuk dikulik dan juga diketahui. Penemu Starbucks yaitu Jerry Baldwin, Gordon Buckle, dan Zeb Siegel mempunyai dua persamaan. Mereka bertiga berasal dari akademia dan mereka juga sama-sama suka banget sama minuman kopi dan juga teh. Itulah yang membuat mereka memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk sebuah toko pinggir jalan di kota Seattle, Amerika Serikat di awal 1971. Toko pertama mereka dibuka dengan fokus utama berjualan biji kopi. Nah, sebenarnya inspirasi mereka bermula dari seorang entrepreneur terkenal bernama Alfred Pitt yang viral waktu itu karena tokonya menjual biji kopi Arabica yang diimpor langsung ke Amerika Serikat pada sekitar tahun 1950. Sekarang nih, toko dari tiga pemuda tersebut bahkan jauh menandingi dari milik Alfred. Gokil deh, mereka mengubah fokus penjualan dari bisnis biji kopi menjadi kopi seduh yang telah mempunyai total 27.399 cabang di seluruh dunia. FYI, nama Starbucks dipilih ketiganya berdasarkan sebuah karakter fiksi dari novel populer berjudul Moby Dick. Nah, seperti apa sih strategi marketing yang mereka punya untuk mencapai itu semua? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, yang pertama adalah menciptakan emotional connection lewat pelayanan. Langkah pertama yang terlihat sederhana tapi besar efeknya berada pada pelayanan yang diberikan oleh para staf Starbucks ke setiap pelanggan yang datang. Setiap barista dan staf akan menanyakan nama pelanggan satu persatu dan gak jarang juga terjadi conversation yang membuat pelanggan terasa istimewa atau spesial. Hal sederhana ini gak hanya tentang hubungan antara barista dan juga pelanggan, tapi juga sebuah konsep untuk membangun relasi yang akhirnya terciptalah emotional connection. Yang kedua adalah kualitas produk. Starbucks selalu menempatkan posisi mereka sebagai brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa kopi yang unik. Kalau urusan kualitas, Starbucks ini sebagai brand premium tidaklah main-main. Mereka hanya menggunakan bahan produksi yang premium dan terbaik di kelasnya. Tidak hanya bahan produksi pembuatan kopi, teh, dan juga dessertnya, Starbucks juga memiliki standarisasi tersendiri dalam mendesain gerai kopinya, sehingga pelanggan betah berlama-lama menghabiskan waktu di sana. Makanya nih, mereka membuat sebuah kopi secara mewah dengan standar kualitas tertentu. Target dari Starbucks sendiri adalah di mana minum kopi bukan lagi cuma jadi ajang kebutuhan aja, tetapi juga waktu di mana bisa mengobrol dengan teman ataupun kolega bisnis. Itulah kenapa mereka membuat tempat yang sangat nyaman bagi pelanggan mereka. Singkatnya, Starbucks nggak hanya membicarakan mengenai minuman, tetapi juga bagaimana tempat mereka menjadi sebuah zona kenyamanan bagi para pelanggan mereka yang ingin melepaskan diri dari situasi yang penat. Yang ketiga adalah gimmick ala Starbucks. Starbucks merupakan kafe atau perusahaan yang paling pertama dari penggunaan nama di dalam setiap gelas kopi. Itu adalah merupakan salah satu cara mereka biar bisa dekat dengan para pelanggan mereka. Tapi di beberapa kesempatan, karyawan Starbucks itu beberapa kali kecolongan karena penulisan nama yang salah. Kira-kira mereka emang salah atau malah sengaja melakukan hal tersebut sih? Nah, menurut Daily Mail ada sebuah teori yang menyatakan jika Starbucks sengaja salah menuliskan nama dari para pelanggannya untuk dapetin iklan gratis. Menurut mereka, kesalahan penulisan tersebut dilakukan agar para pelanggan itu mempostingnya melalui sosial media. Yang keempat, menu Starbucks dan merchandise berdasarkan musim. Wah, kalau kalian perhatikan, Starbucks selalu ngeluarin menu-menu khusus setiap musimnya atau di acara-acara tertentu menjelang libur Natal, Ramadan, dan lain-lainnya. Gak hanya itu, untuk mendongkrak pemasukan, Starbucks juga menjual merchandise berupa tumbler yang motif dan desainnya juga disesuaikan berdasarkan musim. Nah, inilah yang membuat kenapa teknik pemasaran Starbucks bervariasi dan membuat semua orang yang dulunya tidak pernah mencoba Starbucks jadi tertarik untuk mencoba Starbucks. Yang terakhir, memanjakan pelanggan dengan Starbucks Reward.
Starbucks jadi program jangka panjang yang dilakukan untuk memanjakan semua pelanggan. Setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan yang sudah terdaftar menjadi member akan mendapatkan star yang bisa dikumpulkan untuk kemudian hari ditukarkan menjadi reward keuntungan lain dari program Starbucks Reward. Kamu bisa mendapatkan satu minuman gratis untuk setiap pembelian tumbler dan bisa menjadi orang pertama untuk bisa membeli berbagai produk edisi spesial dari Starbucks. Serunya lagi, kamu akan mendapatkan minuman gratis di hari ulang tahunmu. Nah, lalu untuk inovasinya sendiri, Starbucks dapat bertahan sejauh ini dengan menciptakan inovasi-inovasi baru sejak bisnis ini dibuka. Misalnya saja menjadi kedai kopi pertama pada tahun 2010 yang menawarkan WiFi gratis dan juga cashless hampir di seluruh kedainya. Lalu Starbucks juga selalu mengikuti tren, misalnya saja dengan mengeluarkan produk kopi kalengan yang menghadirkan inovasi berupa produk ready to drink atau RTD. Nah, jadi kopi racikan Starbucks yang biasanya dalam bentuk fresh kini bisa hadir untuk dinikmati dalam kemasan kaleng. Dalam siaran persnya, Starbucks mengenalkan dua produk yang ditawarkan di pasar Indonesia, yaitu Starbucks Double Shot dan Starbucks Frappuccino. Dan secara brilian, inovasi terbesar yang dilakukan oleh Starbucks adalah membuat program loyalty berupa kartu nama yang dinamakan Starbucks Gift Card yang terkoneksi langsung dengan aplikasi My Starbucks yang diluncurkan pada tahun 2009. Kartu ini dengan program pelanggan klaim poin. Jadi, tiap kalian melakukan pembelian, nantinya poin itu bisa ditukar dengan reward tertentu. Oke, masuk ke segmentasi pasar. Saat mendengar merek Starbucks, bayangan kita yang tercipta adalah kedai kopi yang berasal dari perusahaan Amerika Serikat yang menyajikan minuman dan juga makanan yang memiliki kisaran harga yang relatif mahal. Hal ini mengakibatkan produk Starbucks memiliki tujuan konsumen yang dapat diklasifikasikan menurut segmentasi pasar secara demografi sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis kelamin. Secara umum, Starbucks tidak mengkhususkan produknya untuk jenis kelamin tertentu, yang berarti baik laki-laki ataupun perempuan dapat menikmati produk Starbucks. Yang kedua, ada usia. Starbucks secara tak langsung menargetkan konsumennya berusia remaja awal hingga dewasa akhir. Hal ini dikarenakan bahan produk minuman dan makanan yang disajikan oleh Starbucks itu kurang baik untuk dikonsumsi oleh usia anak-anak ke bawah, dan selain itu, bahan makanan dan minuman yang disajikan oleh Starbucks juga kurang sehat untuk lansia atau manula. Yang terakhir adalah pendapatan. Karena secara harga yang dipatok oleh Starbucks itu untuk produk yang dimilikinya itu cukup mahal, jadi Starbucks menargetkan konsumen yang dapat menikmati produknya adalah kalangan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan produk yang disajikan oleh Starbucks memiliki harga yang berkisar pada 30.000 hingga 60.000 per produknya. Jadi, setelah kita membahas bagaimana sih strategi, inovasi, dan segmentasi pasar dari Starbucks, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kepuasan pelanggan dari Starbucks. Nah, untuk melihat bagaimana kepuasan pelanggan terhadap Starbucks, itu dapat dilihat dari seberapa banyak pelanggan yang berlangganan pada aplikasi My Starbucks dan mendaftarkan diri mereka pada kartu nama yaitu Starbucks Gift Card. Karena sistem dari kartu nama Starbucks Gift Card ini konsepnya seperti kita top up dana di dompet digital. Bedanya kalau dompet digital itu kan dana yang kita pakai bisa digunakan untuk pembelian barang-barang lainnya, tapi kalau di Starbucks Gift Card itu hanya bisa digunakan untuk pembelian Starbucks only. Nah, Starbucks tuh udah punya basis pelanggan setia yang gede banget, dan aplikasi mereka juga jadi aplikasi restoran paling populer dibandingkan dengan restoran lainnya. Dengan popularitas yang besar ini, Starbucks bisa ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin dengan brand lain. Orang-orang nggak akan ragu untuk top up atau deposit banyak uang mereka ke Starbucks. Soalnya mereka yakin nih kalau saldonya ya pasti bakal kepake buat beli kopi di Starbucks. Bahkan nilai top up-nya itu mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena rasa kepercayaan dan kepuasan pelanggan pada Starbucks itu sangat besar dan juga tinggi, di mana kualitas yang Starbucks berikan untuk pelanggan mereka itu juga worth it.